Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan terakhir untuk mata kuliah teknologi formulasi bahan alam dengan temanya yaitu adalah membahas tentang bioavailabilitas dari zat aktif bahan alam, kemudian solusinya yaitu dengan aplikasi dari teknologi nanopartikel untuk membuat suatu formulasi dari bahan alam tersebut dapat mencapai kesesuaian yang diharapkan ya. Artinya kesesuaian ini tentu adalah efektivitasnya dimana diketahui dari sifat pertama itu adalah dari sifat baik si ekstraknya, kemudian simplicia ataupun dia isolat itu punya karakteristik masing-masing, di mana juga dapat menjadi kebanyakan itu adalah kekurangannya jika nanti akan diaplikasikan menjadi suatu bentuk sediaan farmasi ya. Terutama itu adalah di permasalahan yang utamanya sekali adalah dari segi kelarutannya ya. Dan terima kasih untuk kelompok 6 dan 7 yang telah mengirimkan materi videonya. Untuk ketiga kelas bisa dilihat seluruh materi dari tiga kelas tersebut. Artinya kelas A bisa juga mempelajari dari materi kelas B dan C, begitu juga sebaliknya, karena setelah Ibu lihat ketiga kelas jika digabungkan itu dapat menjadi suatu materi yang akan lebih lengkap, karena ada di satu kelas hanya sebagian saja, nanti di kelas yang lain memberikan sambungan dari bagian atau melengkapi bagian yang masih kurang dari kelas sebelumnya. Jadi sangat Ibu harapkan untuk materi UASnya nanti itu pelajari dari materi ketiga kelas plus dari materi Ibu ini. Oke, kita lanjut saja langsung ke pokok materi kita. Ya, seperti yang sudah dijelaskan juga oleh kelompok 7 dari ketiga kelas, 40% senyawa bahan alam memiliki kelarutan yang rendah di dalam air atau bahkan memberikan toksisitas yang tinggi. Dari statement ini itu bisa terlihat, pertama permasalahannya itu adalah kelarutan yang rendah plus juga udah larutnya rendah, otomatis yang tidak terlarut atau yang masih berada di luar dari peredaran itu akan dapat memberikan toksisitas yang tinggi pula ya. Jadi kedua-duanya menimbulkan suatu permasalahan dari penggunaan senyawa bahan alam untuk formulasi suatu sediaan obat ya, sediaan farmasi. Dan ini juga bahan alam saja seperti ini lebih kurang nanti untuk disintetis itu juga sama ya, kebanyakan itu masuk ke dalam BCS kelas 2 di mana kelarutannya rendah, kemudian permeabilitasnya juga sangat rendah ya. Oke, kelarutannya rendah dalam air serta kurangnya kemampuan permeabilitas menembus barrier absorpsi dapat mempengaruhi bioavailabilitas senyawa obat di dalam tubuh. Jadi permasalahan kelemahan-kelemahan tadi, kelarutan dan toksisitasnya tersebut itu akan mempengaruhi nanti dari bioavailabilitasnya atau ketersediaan hayatinya. Untuk definisi itu juga masing-masing diulang lagi saja sebenarnya ya dari materi di mata kuliah apa ya Ibu lupa. Untuk bioavailabilitas ini di semester 6 ini ya, Ibu lupa apa nama mata kuliahnya, tentang farmakokinetik ya, tentang farmakokinetik. Berarti di situ juga sudah ada dibahas lebih detail tentang bioavailabilitas, karena seharusnya pada saat praktikum itu menggunakan mencit ya, kelinci ya. Jadi nanti diambil darah kelincinya, dilihat berapa kadar obat yang sudah yang berada di dalam darah dari hewan uji tersebut. Tidak hanya itu, bioavailabilitas suatu senyawa juga sangat dipengaruhi oleh stabilitas terhadap pH lambung dan kolon, metabolisme oleh mikroflora normal dalam saluran pencernaan, absorpsi melalui dinding usus, mekanisme aktif pompa efflux, dan metabolisme lintas pertama. Jadi ini adalah permasalahan pada bioavailabilitas. Berarti apa saja permasalahan bioavailabilitas? pH, metabolisme, karena adanya mikroflora
di saluran pencernaan, absorpsi, kemampuan dinding usus untuk mengabsorpsi, kemudian adanya pompa efflux, dan adanya first pass defect ya. Ini mungkin ya kembali hanya mengulang lagi pembelajaran yang di mata kuliah lain sudah lebih detail dijelaskan. Sehingga solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan mengembangkan sistem pengantaran obat yang dikenal dengan sistem penghantaran obat baru ya, Novel Drug Delivery System. Mungkin di jurnal salah satu kelas itu ada yang buat novel krim ya kalau tidak salah. Jadi makanya Bu jelaskan novel itu adalah baru pertama sekali diupayakan, diciptakan atau dirancang untuk mengatasi suatu masalah ya. Belum ada literatur ataupun referensi sebelumnya, itu disebut dengan Novel Drug Delivery System. Oke, pengaruh teknologi formulasi terhadap bioavailabilitas obat. Jadi bagaimana si teknologi formulasi ini dapat mempengaruhi ketersediaan hayati obat di dalam darah gitu ya. Yang pertama, ini artinya solusinya ya. Yang pertama itu adalah untuk penambahan surfaktan, karena dia tadi kelarutannya sukar gitu ya. Dengan penambahan surfaktan, terus penambahan peningkat viskositas, kemudian dengan pembentukan garam kompleks, kemudian pembentukan kompleks, formulasi dispersi padat, dan memvariasikan atau membuat suatu bentuk sediaan yang spesifik ya. Jadi kemudian juga pemilihan eksipien, metode pembuatannya, di sini contohnya adalah tablet, dan pemilihan basis untuk yang semi solidnya ya. Jadi ada 9 teknologi yang dapat diupayakan agar dapat memperbaiki bioavailabilitas obat. Terutama di sini adalah di sini sebenarnya masuk secara umum ya, baik itu obat sintetis maupun yang obat herbalnya tadi ya. Ini dapat diaplikasikan untuk kedua kondisinya tadi ya. Oke, pembentukan dispersi padat mungkin juga ini sudah dipelajari ya. Jadi di mana dari cair itu dibuat padat dulu, nanti baru dicairkan lagi ya kalau Ibu tidak salah. Ini juga di semester 6 ya, teknologi Ibu lupa mata kuliahnya apa, tapi seharusnya ini sudah dipelajari, bahkan dipraktekkan juga untuk pembuatannya dispersi padat ya. Oke, kita lanjut. Nah, masuk ke NDDS-nya tadi ya, itu Novel Drug Delivery System. Suatu pengantaran obat yang lebih modern dengan cara mengontrol pelepasan obat sehingga aktivitas farmakologisnya menjadi lebih baik ya. Jadi intinya suatu SPO atau sistem pengantaran obat yang terbarukan, di mana dia dapat mengatur aktivitas pelepasan dari bahan obat itu agar ketersediaan hayatinya itu tercukupi. Sistem NDDS ini digunakan untuk bahan alam, sebaiknya dapat menghantarkan obat pada laju yang sesuai dengan kebutuhan tubuh selama periode pengobatan, serta mampu menyalurkan senyawa aktif dari sediaan hingga ke tempat aksi obatnya tadi ya. Kenapa NDDS ini untuk di bahan alam lebih spesifiknya karena tadi ya, karena banyaknya kekurangan dari bahan alam ini tadi, tetapi karena banyaknya pula efek samping yang telah ditimbulkan oleh bahan-bahan sintetis, sehingga beralihlah pengobatan itu ke alam, menggunakan senyawa alam sebagai zat aktifnya, tetapi tentu dia punya kekurangan juga ya. Kelebihannya dia punya efek sampingnya kurang, tapi kelebihannya itu sifatnya tadi yang akan mempengaruhi bioavailabilitasnya atau efektivitasnya saat digunakan, sehingga timbullah suatu inovasi untuk dapat menghasilkan suatu sistem penghantaran yang dapat menjamin dari bahan alam tersebut jika diformulasikan dia dapat memberikan efek yang baik gitu ya, dimana dapat juga mengurangi efek sampingnya yang tidak diinginkan tadi. Nah, itu adalah kenapa tercetusnya dengan sistem NDDS ini tadi. Oke, keuntungan aplikasi NDDS dari sediaan bahan alam, yang pertama karena ada masalahnya adalah kelarutannya sukar, berarti dia diharapkan dapat meningkatkan kelarutan. Bioavailabilitasnya rendah, dia dapat meningkatkan bioavailabilitas. Tadi toksisitasnya tinggi, dia dapat menurunkan toksisitasnya.
aktivitas farmakologinya rendah, dia dapat meningkatkan aktivitas farmakologi dengan apa? Dengan sudah ditingkatkan pula dari bioavailabilitasnya. Kemudian penghantaran yang diperlambat ya. Jadi penghantaran yang diperlambat ini maksudnya adalah si zat aktif tadi itu dapat bertahan lama di dalam tubuh, sehingga dia juga bioavailabilitasnya atau ketersediaan hayatinya itu lebih lama pada saluran pencernaan, pada sistem untuk dia bisa diabsorpsi gitu ya. Ketersediaan hayatinya itu jumlahnya itu lebih banyak karena dia terjerat pada dinding atau mukosa dari si ususnya tadi ya. Jadi sehingga kebanyakan itu adalah penggunaannya cukup hanya sekali saja dalam sehari ya. Kemudian melindungi dari pH ekstrim di dalam lambung, jadi dia dapat lebih dikawal sehingga tidak akan rusak oleh pH lambung. Meningkatkan stabilitasnya, artinya jika sebelumnya itu si obat tadi yang mengandung zat aktif dari bahan alam itu, jika dengan kondisi pH dan ada yang awal tadi yang ada 4 mekanisme yang akan mempengaruhi bioavailabilitasnya itu, dia akan menjadi berkurang. Di sini dia akan dapat ditingkatkan. Kemudian memperbaiki biodistribusinya, artinya dia akan lebih terdistribusi secara baik dan mencegah terjadinya degradasi fisik maupun kimia. Ya, jadi karena apa? Karena pengaruh pH tadi ataupun karena mikroflora di dinding usus ataupun lambung tadi ya. Jadi ini intinya adalah semua permasalahan yang disebabkan karena kekurangan dari zat aktif dari bahan alam tadi, dengan adanya aplikasi NDDS ini itu targetnya adalah dapat diperbaiki. Nah, ini adalah teknologi nanopartikel, tren baru dalam pengembangan sistem penghantaran obat. Partikel atau globul pada skala nanometer yang memiliki sifat khas, di mana dia dapat meningkatkan kualitas penghantaran dari senyawa obat tadi. Nanti akan Ibu sertai dengan mengirimkan video tentang ukuran dari si sel tubuh kita terhadap obat dengan sediaan nano tadi ya. Oke, partikel atau globul, nanopartikel lebih mudah menembus beberapa membran biologis. Kemampuan nanopartikel dikombinasikan dengan teknologi lain dapat menciptakan sistem penghantaran yang lebih sempurna. Oke, intinya adalah untuk mengatasi permasalahan bioavailabilitasnya tadi, sukarnya dia menembus sehingga dia dapat banyak tersedia di peredaran darah, sampai mudah banyak diabsorpsi dan memberikan efek dengan cepat. Itu disolusikan dengan teknologi nanopartikel. Dasar pertimbangan pada pengembangan teknologi untuk terapi farmaseutis terdiri dari 3 faktor utama. Yang pertama, menciptakan sistem yang efektif, menekan efek bahaya pada sistem jika diaplikasikan, dan yang ketiga, membuat sistem dapat diterima dengan baik oleh si pasien. Ini dasar utama untuk pengembangan teknologinya tadi. Sistem yang efektif mungkin itu tadi ya, bisa sehari saja dikonsumsi, plus efektivitasnya jika continue atau sering digunakan itu sedikit atau bahkan tidak akan sampai menyebabkan toksik yang tidak diinginkan, efek yang tidak diinginkan. Kemudian sistemnya dapat diterima dengan baik oleh pasien. Formulasi yang dapat nyaman saat dikonsumsi oleh si pasien. Faktor utama penelitian dan pengembangan teknologi formulasi tentu adalah pertama, pertimbangan fisikokimia dan molekuler, meliputi kesetimbangan ion molekul, kesetimbangan hidrofil, lipofilik, proses biofarmaseutika, metabolisme dan biodegradasi, afinitas obat reseptor. Ini mungkin secara umum juga ya, untuk yang di obat konvensional juga sama seperti ini faktor pertimbangan penelitiannya. Oke, kita lanjut. Penghantaran nanopartikel merupakan formulasi suatu partikel yang terdispersi pada ukuran nano atau skala per 1000 mikron ya. Jadi kita ngomong aplikasi nanopartikel itu adalah si partikelnya dengan berukuran nano atau 1/1000 mikron dari yang normalnya. Efek dari ukuran dalam skala nanometer yaitu partikel dapat menembus ruang-ruang antar sel yang hanya dapat ditembus oleh ukuran koloidal. Kecepatan difusinya lebih tinggi, afinitasnya jauh lebih meningkat sehingga peningkatan luas permukaan kontak.
ujung-ujungnya adalah efektivitasnya itu dapat dicapai. Oke, kita lanjut ke tipe-tipe nanopartikel. Nanopartikel dapat dibedakan menjadi tipe-tipe yang berbeda berdasarkan perbedaan pada ukuran, bentuk, material, sifat kimia, dan permukaan yang beragam. Nanopartikel bersifat multifungsional, yaitu dapat digunakan dalam beragam kebutuhan, diantaranya sebagai drug delivery dalam nanomedicine. Intinya adalah pengobatan dalam menggunakan partikel dalam ukuran nano. Nah, ini juga dari ketiga kelas juga sudah masing-masing memberikan contohnya, ada sangat banyak sekali ya contoh dari teknologi nanopartikel ini yang sudah dikembangkan ya. Ya, ada SLN di pada kelompok penyaji juga sudah ada keuntungan dan kelebihannya apa gitu ya. Liposom, di sini lipid bilayer hidrofilik. Nah, ini dia punya dua lapisan yang dapat mencegah terdegradasinya atau rusaknya dari bahan obat sehingga dia bisa sampai ke target yang diinginkan. Oke, NLC, nanosel, quantum dots ya. Oke, untuk quantum dots ini dia digunakan untuk imaging deteksi ya, imaging dan deteksi, bermanfaat dalam mendeteksi penyakit dan medical imaging. Jadi ini bukan obatnya, tetapi membantu dalam mengecek biasanya itu menggunakan lokasi mana yang mengalami permasalahan gitu ya. Biasanya untuk pasien-pasien kanker ya. Jadi pada sel mana yang mengalami kerusakan sehingga dapat dengan spesifik misalnya kalaupun mau diangkat ataupun nanti mau diobati gitu, jadi jelas ya. Jadi itu adalah quantum dots, memberikan pewarnaan pada saat imaging atau seperti X-ray gitu ya, atau MRI ya. Jadi MRI ini tadi super paramagnetic nanopartikel juga seperti itu ya. Untuk ini membantu diagnosis ya, membantu diagnosis atau melihat lokasi untuk sel tumor atau sel kanker. Kemudian ada dendrimer, paling umum digunakan sebagai injeksi parenteral baik secara langsung ke jaringan tumor ya. Jadi satu lagi untuk nanopartikel ya, atau aplikasi nanopartikel ini sebenarnya spesifiknya untuk penyakit-penyakit kronis yang seperti ini ya, yang ukurannya kecil, yang sulit dilihat dengan teknologi yang sudah ada sebelumnya. Jadi dengan adanya nanopartikel dengan ukuran nano ini tadi, dia bisa langsung mencapai lokasinya tadi, artinya dia pengobatan yang tertarget gitu ya. Jadi dapat mengurangi resiko tindakan yang tidak diinginkan dari si pasien gitu ya. Kalau tidak jelas kan berarti harus dibuka, banyak lah misalnya yang harus dibuka terlebih dahulu. Nah, kalau pakai si nano ini dia sudah langsung tertarget, ketahuan di lokasi mana yang perlu diperbaiki. Kemudian nano emulsi, karena sebelumnya di Fardas 2 ya, semester ini dapat yang Fardas 2, angkatan ini dapat Fardas 2 atau apa? Artinya kita pembuatan dari adalah mikro emulsi. Nah, nano berarti lebih kecilnya tadi. Untuk bisa dapatkan dia nano atau mikro emulsi tentu adalah surfaktannya ya, dengan bantuan surfaktan. Kemudian alat yang digunakan untuk bisa menghasilkan dari ukurannya tadi itu bisa lebih kecil daripada yang umumnya tadi. Pengembangan sistem nanoemulsi atau untuk aplikasi oral itu dikenal dengan teknologi auto emulsifikasi atau SNEDS ya, Safe Nano-Emulsifying Drug Delivery System. Konsep dari SNEDS ini adalah formulasi antara minyak, surfaktan dan kosurfaktan yang mengandung obat, di mana dia dapat masuk ke dalam saluran cerna dan bercampur dengan cairan usus yang mengandung air. Nah, berarti kalau mikro, intinya emulsi dulu dasarnya. Emulsi itu adalah campuran antara fase minyak dan fase air, di mana disatukan dengan adanya surfaktan. Nah, agar dia bisa lebih kecil lagi ukurannya, itu ditambahkan kosurfaktan dengan bantuan nanti pakai alatnya homogenizer ya, atau kalau kita praktikum kemarin itu pakai magnetic stirrer. Nah, lihat di sini hanya berarti kan ada fase minyak, fase air, surfaktan, kosurfaktan, ada 4.
Kita lihat di sini konsepnya adalah fase minyak dicampur surfaktan dan kosurfaktan yang mengandung obat masuk ke dalam saluran cerna dan bercampur dengan cairan usus yang mengandung air. Berarti fase airnya adalah di tubuh pasien sendiri. Ya, jadi di luar dari fase air. Kalau kita saat praktikum kemarin kan keempat fase itu dicampurkan. Nah, kalau ini sistem SNET, cairan tubuh kita lah yang menjadi fase cairnya atau fase airnya tadi. Saat bercampur inilah terjadi emulsifikasi spontan atau akan globulnya berukuran di nanometer. Jadi seperti ini ya untuk ilustrasi konsep dari SNET-nya tadi. Obat dicampur fase minyak, surfaktan dan kosurfaktan. Oke, suatu obat yang mengandung zat aktif, minyak, surfaktan dan kosurfaktan itu dikonsumsi. Nah, saat dia bertemu dengan cairan usus terjadilah emulsifikasi, dengan dimana sudah ukurannya itu sudah nanopartikel atau disebut dengan nanoemulsi. Nah, itulah langsung bisa diserap atau diabsorpsi pada saluran pencernaan. Ya, jadi dibantu sama apa untuk penggerakan itu adalah gerakan peristaltik ya tentunya, untuk kalau diibaratkan dengan magnetic stirrer kita waktu praktikum mikroemulsi ya. Jadi lebih kurang konsep SNET-nya seperti ini. Jadi menggunakan kemampuan dari organ atau cairan tubuh sendiri sebagai fase pembentukan dari si nanoemulsi. Oke. Nah, ini mekanisme pembuatannya itu nanti bisa dibaca dan dilihat sendiri secara umumnya. Intinya ini adalah dengan bantuan suatu polimer ya, jadi ada dibalut gitu ya, jadi si zat aktif tersebut dilapisi terlebih dahulu seperti di jurnal kelas apa ya, jurnal sediaan cair kelas ibu lupa, dia itu adalah pemakaian polivinil alkohol untuk membentuk dari lapisan filmnya ditambah nanti sama HPMC sebagai gelling agentnya ya. Jadi ibaratnya dijerat dia dulu si zat aktifnya di dalam lapisannya tadi tersebut. Nah, lapisan itulah yang akan menjaga dari si zat aktifnya agar dia tidak rusak selama perjalanannya menuju ke lambung ataupun usus nanti. Nah, ini masuk kita ke metode pembentukan nanopartikelnya. Ini juga ada dua atau satu kelas yang menjelaskan tentang metode pembuatan dari nanoemulsi tadi, nanopartikelnya ini ya. Yang pertama itu adalah solvent evaporasi, berarti menguapkan dari si pelarut yang digunakan tadi ya. Oke. Kemudian metode salting out ya, polimer ditambah obat dalam satu larutan aseton dilarutkan dengan homogenizer sehingga H2O-nya akan hilang, kemudian akan terdifusi di dalam si aseton menjadi fase air ya, salting out. Kemudian metode polimerisasi, emulsi ada ya. Jadi itu ada beberapa metodenya. Ibu rasa dari kelompok penyaji untuk kelompok 7 ini dari kelas A, B atau C itu ada beberapa metode yang mereka lebih lengkap memasukkannya ya. Jadi itu silahkan dibaca diulang gitu ya untuk melihat apa saja metodenya. Kemudian yang akan Ibu tambahkan di sini juga adalah untuk evaluasi ya, karena dari ketiga kelas itu tidak menambahkan untuk evaluasi nanopartikel, karena nanopartikel ini adalah suatu bentuk sediaan ya. Tablet ada gimana cara evaluasinya, semi solid ada cara evaluasinya, cair juga ada cara evaluasinya. Nah, ini spesifik cair ataupun semi solid nanti yang dalam bentuk nanopartikel. Spesifiknya sebenarnya di nanopartikelnya itu evaluasi apa yang menyatakan bahwa dia adalah bentuk sedianya itu dalam ukuran nano. Yang pertama tentu adalah ukuran partikelnya. Kita menggunakan namanya zeta sizer nano. Ini tidak ada alatnya,
di sini, tapi itu di USU itu ada ya. Jadi kita hasilnya nanti akan melihatkan bahwa berapa sih ukuran dari partikel sediaan yang sudah kita hasilkan. Cara kerjanya, partikel tersuspensi dalam cairan mengalami gerak Brown atau gerak acak bebas. Semakin besar partikel gerak Brown, semakin lambat alat memonitor gerak Brown dengan hamburan cahaya. Semakin besar partikel, gerak Brownnya akan semakin lambat. Berarti yang diharapkan di sini gerak Brownnya akan seharusnya cepat. Artinya ukuran partikelnya sudah kecil. Oke, fungsi lainnya mengukur zeta potensial partikel dan memperkirakan berat molekul senyawa organik ya. Bahkan sampai bisa untuk mengukur berat molekul dari suatu senyawa organik. Yang kedua itu adalah potensial zeta, teknik untuk menentukan muatan permukaan nanopartikel dalam larutan ya. Yang pertama itu adalah ukuran partikel, yang kedua itu potensial zeta. Kalau ukuran partikel kita menentukan ukurannya, kalau potensial zeta kita menentukan muatan permukaannya, karena masing-masing partikel itu dia punya potensial muatannya gitu ya, ibaratnya ionnya gitu ya, ion plusnya ataupun ion minusnya. Nanopartikel dengan nilai potensi zeta lebih besar dari biasanya memiliki derajat stabilitas yang tinggi. Berarti targetnya adalah besar dari 25 milivolt ya. Oke. Yang ketiga itu adalah SEM ya, atau scanning electron microscopy ya, untuk mengetahui morfologi, bentuk atau permukaan dari nanopartikel. Nah, ini adalah spesifik ke bidang ilmunya Bu Gresi ya. Jadi saat sudah dilihat, diketahui ukuran partikel, nah sekarang spesifik ke partikelnya, si kristalnya tadi, bentuknya seperti apa gitu ya, morfologinya, sudutnya, nah segala macam itu sudah dipelajari seharusnya itu di kimia fisika ya. Kemudian ini pakai mikroskopi elektron tentunya ya. Dan yang keempat itu adalah persentase yield. Keefisiensian nanopartikel dapat dihitung dengan menghitung persentase nanopartikel dengan membandingkan jumlah total obat dan polimer dalam formulasi. Ini bobot total nanopartikel per bobot polimer ditambah si obatnya kali 100%. Jadi kita mau lihat persentase yieldnya, yang diharapkan itu adalah tentu persentasenya itu adalah semakin besar, artinya memang banyak dari ukuran partikel itu yang sudah berukuran nano ya. Oke, yang kelima itu adalah polydispersity ya, atau ini hasilnya adalah polydispersity index ya. Jadi seperti spektrum juga hasilnya nanti itu ada akan ketahuan berapa polydispersitasnya gitu ya. Pengukuran distribusi dari relaxation times pada saat rata-rata waktunya tadi. Nilai yang bagus itu adalah kecil daripada 1. Artinya adalah bahwa semua jenis molekul adalah mirip ya. Jadi ini lebih ke kalau kita buat di teknologi sediaan padat itu keseragaman ukuran partikel ya. Nah, di sini adalah distribusi ukuran dari bentuk si molekulnya tadi ya. Oke, sudah selesai untuk pertemuannya. Mungkin Ibu hanya menambahkan saja dari materi yang sudah disampaikan oleh ketiga kelas. Silakan dibaca keseluruhan materi dari ketiga kelas, mana yang masih kurang itu bisa ditambahkan dengan materi dari kelasnya yang sudah dipresentasikan sama kelompok kelasnya yang lain gitu ya. Oke, mungkin untuk teori sudah selesai. Terima kasih. Belum ditutup karena masih ada pembahasan di tanya jawab di YouTube. Tapi ini adalah penyemangat. Mudah-mudahan materi terakhir di semester 7 ini dapat menjadi persiapan untuk penelitiannya ya. Apapun bidang penelitiannya, lebih dan kurang bisa diaplikasikan, terutama tentu saja di teknologi farmasi ya, untuk formulasi ya. Oke, kita akan
Sampai bertemu insya Allah itu nanti pada saat wisuda ya. Ingat setiap mahasiswa punya waktu wisudanya masing-masing, dan mudah-mudahan seluruhnya wisuda sesuai waktunya ya. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan ke diskusi dan tanya jawab di link YouTube. Kita akan lihat pertanyaan pertama. Ini dari Nia Dayatul Isra yang dijawab oleh Hanifah Rohadatul Aisi. Pertanyaannya adalah zat aktif bahan alam seperti apakah yang dapat diformulasi dengan metode tersebut ya. Kembali lagi ke dasarnya lagi, yang umumnya itu adalah dari ekstrak ya, karena kekurangan dari ekstrak itu adalah kelarutannya yang sukar, sehingga untuk solusinya adalah dibuat dengan sistem nanopartikel tadi. Di jawaban Hanifah itu adalah bukan bahan alamnya apa ya, tetapi bentuknya itu bagaimana ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Nia, dan jawabannya Hanifah Rohadatul Aisi. Lanjut pertanyaan kedua dari Azlia Priharsi. Sebagai seorang formulator, bagaimana kelompok penyaji menyiasati berbagai permasalahan yang terdapat pada bioavailabilitas ini? Seperti salah satunya itu mengenai kelarutan yang rendah yang menyebabkan rendahnya absorpsi. Apakah kelompok penyaji akan memodifikasi sediaan, menambahkan bahan tambahan, atau yang lainnya? Ya, jawabannya iya ya. Bisa dimodifikasi bentuk sediaannya, dan dari excipientnya juga bisa dimodifikasi terlebih dahulu mana yang dapat menyebabkan kelarutannya atau bioavailabilitasnya itu dapat lebih tinggi ya. Kita lihat jawaban dari Rehan. Untuk mengatasi permasalahannya maka dilakukan pengembangan terhadap teknologi yang digunakan untuk formulasi obat, salah satunya itu nanoteknologi ya. Oke, jadi Rehan menjawab langsung ke teknologi. Jadi dasarnya dulu yang pertama adalah excipientnya, kemudian metodenya, metode lanjutkan ke bentuk sediaannya, baru bisa kita ke nanopartikelnya ya. Jadi dari bentuk sediaan tersebut bagaimana dirubah ukuran partikelnya yang lebih baik ya. Oke, pertanyaan ketiga dari Rinda Hernis. Pada zat aktif ada dua, yaitu ukuran molekul besar dan kelarutan dalam air rendah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mengatasi permasalahan jika kita tetap ingin memformulasi bahan herbal dengan kriteria zat aktif tersebut. Jawabannya diberikan oleh Vivi Apri. Mengubah bentuk sediaan, kita dapat mengubah sediaan dalam bentuk nanopartikel dan dengan nanoteknologi di mana mampu menghasilkan suatu sediaan. Oke, ya, jadi secara garis besar pertanyaannya adalah bagaimana solusinya tadi, dan arahannya memang langsung ke nanopartikel ya. Pertanyaan dari Winda Yusma. Berdasarkan konsistensinya, ekstrak dibedakan menjadi cair, kental, dan kering. Apa yang membedakan masing-masing ekstrak tersebut dari segi bioavailabilitasnya tadi? Jawabannya diberikan oleh Nora Handayani. Formulasi obat tradisional dalam bentuk ekstrak adalah ekstrak yang memiliki sifat zat aktif yang mudah terdegradasi dalam saluran cerna. Yang membedakan masing-masing ekstrak tersebut dari segi bioavailabilitasnya adalah konsistensi dari masing-masing ekstrak, artinya adalah bentuknya tadi gitu ya. Dan ekstrak cair merupakan sediaan dari simplisia nabati yang mengandung etanol sebagai pelarut. Ini jawabannya adalah sehingga akan mudah diabsorpsi dan bioavailabilitas yang baik. Untuk ekstrak kental merupakan sediaan kental yang memiliki kandungan air atau pelarut yang sedikit basah, maka akan sulit diformulasi sehingga akan mempengaruhi proses pelepasan zat aktifnya. Ya, jadi pertanyaannya tadi apa yang membedakan masing-masing ekstrak? Jelas konsistensinya tadi ada yang kental, cair, ataupun dia kering gitu. Dan yang bermasalah itu adalah keumumannya adalah yang di kentalnya tadi, yang ekstrak kental ya. Oke, sudah selesai untuk kelas B. Kita lanjutkan ke kelas C. Oke, kita lanjutkan ke materi tentang aplikasi nanoteknologi. Di sini pertanyaan pertama itu dari Devi Putri Amita.
Yang ingin ditanyakan adalah apakah semua jenis tumbuhan dapat diaplikasikan dalam bentuk nanoteknologi. Misalnya untuk sediaan mikroemulsi, apakah semua jenis tanaman dapat digunakan? Kalau misalnya tidak, apakah ada persyaratan untuk tanaman yang dapat diformulasi menjadi sediaan mikroemulsi? Ya, jadi pertanyaannya apakah seluruh tumbuhan? Balik lagi, nanoteknologi itu adalah solusi untuk merubah ukuran partikelnya tadi ya. Bisa atau tidaknya kaitannya adalah ke komposisi dari eksipiennya. Dapatkah dia membentuk suatu sediaan yang stabil saat sudah diformulasi. Kemudian lanjutannya saat dia dibuat dalam ukuran yang lebih kecil. Bisa, jawabannya bisa iya ya, bisa seluruh jenisnya tadi bentuk tanamannya bukan permasalahan di tanaman, tapi adalah di saat pencampuran dengan eksipien dan di saat evaluasinya apakah dia dapat menghasilkan ukuran partikel nano yang ditargetkan dari suatu aplikasi dari bentuk sediaannya nanopartikel. Oke, terima kasih Devi Putri Amita. Pertanyaan selanjutnya itu dari Ma'rifah. Di Indonesia seberapa persenkah tingkat kesuksesan penggunaan nanoteknologi pada sediaan obat bahan alam? Selanjutnya, kita akan ketahui bahwa pembuatan sediaan obat yang berbentuk nanoteknologi dalam bentuk sediaan yang baru tentunya akan banyak industri-industri yang ingin membuat sediaan tersebut. Nah, pada proses pembuatan ataupun pada sediaan nanopartikel tersebut, apa-apa saja yang menjadi kendala-kendala dan kekurangannya, khususnya pada sediaan yang memiliki zat aktif dari bahan alam. Kalau kita ngomong nanoteknologi, permasalahannya tentu saja adalah di teknologinya. Untuk di Indonesia itu masih sangat sedikit sekali. Mungkin hanya baru sampai sebatas ke penelitiannya tadi ya. Untuk alat evaluasi mungkin sudah ada, tapi sampai ke membuat satu sediaannya masih sedikit. Intinya masih sedikit yang mengaplikasikannya, dan saat ini kebanyakan itu masih consumer ya, bukan dari segi pengobatan gitu ya. Ya contohnya adalah seperti semprot nyamuk ya, mungkin sudah diketahui itu dalam bentuk nano katanya ya, sehingga dapat bertahan lebih lama di udara, disemprotkan hanya sekali saja sehingga si nyamuknya itu bisa sudah bisa mengatasi dari banyaknya nyamuk gitu ya di ruangan, tidak seperti yang sebelumnya itu harus di banyak tempat dan banyak pula penyemprotannya. Oke, jadi untuk kekurangannya tentu saja adalah dari segi peralatannya dan tentu saja pengetahuan terlebih dahulu ya, tahu kita bagaimana untuk memformulasinya, ada alatnya, itu sudah gabungan untuk bisa mengatasi, untuk bisa memproduksinya ya. Oke, terima kasih Ma'rifah. Selanjutnya dari Hazika. Pada slide dijelaskan bahwa transferosom merupakan sistem pembawa yang memiliki deformabilitas paling baik di antara nanovesikel yang lainnya. Etosom juga merupakan sistem pembawa yang memiliki deformabilitas yang baik. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa kelebihan dari transferosom dibandingkan dengan etosom? Apakah ada zat aktif yang bisa digunakan pada sistem pembawa pada transferosom dan etosom? Bedanya itu adalah dari polimernya tadi ya, polimer yang digunakan, kemudian bentuk akhir dari jeratan yang dibuat gitu ya, ibaratnya molekulnya tadi yang menjerat si zat aktifnya itu tadi, bagaimana bentuknya sehingga dia dapat mempertahankan si zat aktifnya tadi sampai ke sel targetnya tadi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rizky Hairunisa. Apakah penggunaan atau pemanfaatan nanoteknologi untuk sediaan bahan alam di Indonesia ini potensial? Dan menurut kelompok penyaji, adakah kriteria khusus untuk zat aktif dari bahan alam yang dapat diformulasi menjadi sediaan nanoteknologi? Dan adakah contoh sediaan bahan alam di Indonesia menggunakan nanoteknologi? Ya, ini pertanyaan yang sama dengan pertanyaan sebelumnya. Bicara potensial, tentu sebenarnya seluruhnya potensial, tergantung dari SDM sama teknologi yang tersedia. Pertanyaan dari Nurul Farida, apa yang dimaksud dengan deformabilitas dan apa keuntungan suatu vesikel lipid memiliki sifat deformabilitas yang baik dan apa akibat dari sistem deformabilitas yang buruk? Deformabilitas ya, jadi deformabilitas mengarah ke bentukan dari formasi
membrannya tadi ya, sehingga dia dapat menjerat dari zat aktifnya tadi gitu ya. Jadi kalau seharusnya targetnya adalah dia dapat menjerat dan kemudian mempertahankan bentuknya sampai si zat aktifnya tadi sampai ke sel target yang ditargetkan. Pertanyaan selanjutnya dari Cindy, pengelompokan sistem pembawa yang termasuk ke dalam NDS terdiri dari 4 kelompok besar. Apa saja komponen yang biasa digunakan dalam pembuatan masing-masing sistem pembawa yang telah dijelaskan oleh penyaji, dan sistem pembawa apakah yang paling baik atau paling sering digunakan? Yang paling baik atau paling sering itu dikaitkan dengan nanti itu kan ada lipid, ada fosfolipid, kemudian ada surfaktan ya, tadi sistem pembawanya itu terkait dengan bentuk zat aktifnya tadi, kemudian stabilitas dari bahan obat yang telah dibuat, berarti dengan si excipientnya juga. Jadi zat aktif, excipient, dan si pembawa yang digunakan, yang mana yang lebih bagus untuk ketercampurannya, homogen dia gitu ya. Jadi tidak ada yang mana yang paling baik, tetapi tergantung dari zat aktif, excipient, sama bentuk sediaan yang akan diformulasikan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari kelas C ya, Farmazugni menanyakan, pada kekurangan dari nanoteknologi ini dikatakan bahwa membutuhkan teknologi yang canggih. Teknologi seperti apakah yang dibutuhkan? Bisakah penyaji menyebutkan beberapa contoh untuk nanoteknologi terkini saat ini ya? Jawabannya adalah untuk teknologi dibutuhkan teknologi yang mampu memodifikasi karakteristik permukaan dan ukuran partikel sehingga obat dapat ditargetkan pada suatu organ, dan ukuran partikel yang dihasilkan yaitu dalam ukuran yang sangat kecil atau nano partikel. Contoh teknologi terkini yang dapat digunakan seperti magnetic nanopartikel yang merupakan suatu teknologi yang direkayasa di bawah pengaruh magnet eksternal. Selain itu juga teknologi lain yang dapat digunakan ada SLN, polimer nanopartikel, logam dan inorganik nanopartikel. Oke. Ya, jadi terima kasih untuk jawabannya dari Nurul Susianti. Intinya ini bertekanan tinggi ya, untuk proses pengadukan yang cepat dan juga suhunya yang cepat juga, plus ditargetkan nanti dapat menghasilkan ukuran dalam nano ya. Oke, terima kasih Fatma dan Nurul. Selanjutnya Putri Rizky Rahmasari, kenapa digunakan 3 fosfatan pada formulasi sediaan jurnal tersebut? Oke, jawabannya adalah diberikan oleh Yulia Permatasari. Untuk surfaktan diketahui untuk menurunkan tegangan permukaan antara campuran minyak dan air dan dapat meningkatkan fluiditas pada antarmuka sehingga dapat meningkatkan entropi sistem. Surfaktan juga dapat meningkatkan mobilitas ekor hidrokarbon sehingga penetrasi minyak pada bagian ekor menjadi lebih besar. Penggunaan surfaktan dan surfaktan yang berbeda ini untuk memberikan perbandingan dan variasi dalam uji ketercampuran tersebut sehingga dapat dilihat mana yang paling menghasilkan campuran. Oke, mungkin bisa dilihat lagi di jurnalnya, 3 itu mungkin divariasikan dengan formula juga ya, ataupun kalau memang dia 3 di satu formula, tujuannya adalah betul-betul mendukung untuk dia dapat stabil untuk ketercampuran antara fase air dan fase minyaknya. Oke, pertanyaannya dari Renaldi. Pada metode preparasi teknologi nano terdapat beberapa metode, salah satunya metode cairan superkritik yang terdapat 2 jenis metode, yaitu ekspansi cepat larutan kritis dan ekspansi cepat larutan superkritis menjadi pelarut cair. Pada saat penggunaan metode cairan superkritik, apakah digunakan kedua jenis metode tersebut atau salah satunya? Jika digunakan salah satunya, jelaskan metode mana yang paling sering digunakan dan apa kelebihan metode tersebut dari metode yang lainnya. Dan ini dijawab oleh Nur Amalina. Di sini ceknya. Pemilihan metode preparasi teknologi nano dengan metode cairan superkritik ditentukan tergantung sesuai keperluan peneliti, di mana pada jenis RES produk utama yang diperoleh lebih bersifat mikroskopis daripada skala nano, sehingga hal ini merupakan kelemahan utama RES. Untuk mengatasi kelemahan ini, teknologi fluida superkritis baru dikembangkan yang dikenal sebagai Resolve. Pada Resolve, pelarut cair menekan pertumbuhan partikel sehingga mendapatkan partikel berukuran nano, sehingga apabila peneliti menginginkan ukuran partikel nano, maka dapat digunakan jenis ekspansi cepat larutan superkritis menjadi pelarut cair ya. Jadi jawabannya tergantung nanti hasilnya, targetnya apa, hanya ke mikroskopiknya, mikro ukurannya gitu ya, atau dia ke nano. Nah, nanti mana yang dipilih, apakah hanya yang
apakah hanya yang ekspansi cepat larutan kritis atau dengan yang super kritis ya. Intinya karena ini nano, teknologi apa, itu tadi supernya itu tadi ya, suhunya yang lebih tinggi atau kecepatan yang lebih cepat daripada yang ukuran normalnya. Oke, Ibu rasa sudah selesai untuk diskusi dan tanya jawab dari ketiga kelas. Terima kasih. Silakan diulangi lagi, semoga bermanfaat. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.